Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Baik. Untuk sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya Bapak mau mengabsen kehadiran siswa kelas 11 pada hari ini ya. Yang pertama Aisyah Jihan. Hadir. Hadir. Ara Fadia. Hadir. Dewi Rati. Hadir, Pak. Edo Bramantius. Hadir, Pak. Fiza Masrifah. Hadir. Ilham Nurul Komari. Hadir. Nur Laili. Hadir, Pak. Purwati. Hadir. Rizka Dwi. Hadir. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Langsung saja masuk ke materi. Jadi waktu semester 1 kemarin, waktu awal kalian kan sudah mendapatkan materi mengenai lokasi strategis Indonesia. Nah, lokasi strategis Indonesia sendiri terbagi menjadi 3. Kalian ada yang tahu nggak? Saya, Pak. Ada, silakan. Jadi letak Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu secara astronomis, geografis, dan geologi. Nah, dari letak geologisnya sendiri, Indonesia terletak pada 3 titik pertemuan lempeng. Ada yang tahu nggak 3 titik pertemuan lempeng tersebut itu apa? Saya, Pak. Oke, Dewi silakan. Ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, sama Indo-Australia. Ada lempeng Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia ya. Betul, Pak. Kalian tahu nggak ada dampak yang ditimbulkan dari lempeng tersebut kepada Indonesia? Saya, Pak. Oke, Rizka. Jadi dampak dari pertemuan 3 lempeng tersebut bagi Indonesia itu Indonesia menjadi sering terkena bencana alam berupa gempa, Pak. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Terima kasih. Saya, Pak. Fiza, silakan. Selain gempa, Indonesia juga punya banyak gunung Merapi yang aktif, Pak. Oke, terima kasih Fiza. Jadi, kenapa kita harus mempelajari bencana-bencana tersebut? Karena kita terletak pada 3 lempeng tersebut yang dimana Indonesia sangat rawan terjadinya bencana ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki bab mengenai konsep dan jenis-jenis bencana. Terlebih lagi bencana yang ada di Indonesia. Nah, kalian sebelumnya tahu nggak kenapa kita harus belajar? Agar terhindar dari bencana, Pak. Agar terhindar dari bencana. Supaya bisa mengantisipasi kerugian bencana, Nah, Pak. betul. Mungkin Bapak mau menambahkan sedikit mengenai kenapa kita harus belajar mengenai bencana alam, karena kita dapat, dengan kita mempelajari bencana-bencana alam, dengan kita mempelajari jenis bencana alam, kita dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan dari bencana alam, dan kita mengetahui upaya yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia. Dapat dimengerti? Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Sepertinya Bapak dapat panggilan dari guru lain. Bapak izin keluar terlebih dahulu ya. Iya, Iya, Pak. Hati-hati. Buat tipek gak? Waalaikumsalam. Mohon maaf ya anak-anak, itu agak lama tadi. Sekarang kita lanjutkan materinya mengenai konsep dan jenis-jenis bencana. Nah, mendengar kata bencana, apa yang terpikirkan dalam benak kalian? Banjir, Pak. Pak. Kerugian, resiko, Banjir. korban jiwa. Mitigasi. Korban jiwa, mitigasi, banjir juga ya. Iya. Banjir juga merupakan salah satu contoh bencana. Pengertian bencana sendiri itu apa sih? Nah, bencana itu merupakan suatu peristiwa ataupun rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia, bisa dari faktor alam, faktor non alam, dan juga faktor dari manusia itu sendiri yang mengakibatkan kerugian. Nah,
bencana ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada bencana alam. Siapa yang tahu bencana alam itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Jihan. Menurut saya bencana alam itu bencana yang disebabkan oleh fenomena alam. Oke, benar ya. Ada yang mau menambahkan? Hai Bu. Silakan bisa. Nah, bencana alam seperti yang udah ditampilin di slide-nya Ibu, itu terbagi jadi 2 faktor. Yang pertama itu ada alamiah sama faktor manusia. Kalau yang alamiah itu murni dari alam, kayak gempa, tsunami gitu-gitu. Kalau faktor manusia tuh ada campur tangan dari manusia, kayak kebakaran hutan yang disebabkan sama manusia yang lalai, membuang puntung rokok sembarangan, seperti itu. Oke, benar ya yang dikatakan oleh Jihan maupun Fiza. Bencana alam ini bisa terjadi karena 2 faktor, faktor alamiah dan juga faktor manusia. Kalau faktor alamiah itu karena aktivitas dari alam itu sendiri. Kalau faktor manusia dikarenakan tindakan manusia ataupun kelalaian dari manusia. Ada yang bisa membantu Ibu apa aja macam-macam bencana alam ini? Ada apa aja? Banjir. Banjir, tsunami, Tanah longsor. tanah longsor, iya, semua termasuk dalam bencana alam. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke bencana non alam. Ada yang tahu bencana non alam itu apa? Saya, Bu. Ya, silahkan Purwati. Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan bukan karena alam. Itu bisa disebabkan karena kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, atau wabah penyakit. Oke, nah contoh dari bencana non alam sendiri itu seperti kita mengalami COVID-19 pada tahun 2020 itu ya. Itu termasuk dalam bencana non alam. Selanjutnya, bencana sosial. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial ataupun konflik antar kelompok. Ada yang bisa kasih tahu contoh dari bencana sosial? Saya, Bu. Ya, silakan. Contoh dari bencana sosial yaitu konflik sosial meliputi aksi teror, tawuran, dan peperangan, Bu. Ya, benar ya yang dikatakan oleh itu. Nah, kita sudah selesai materinya. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Jihan. Izin bertanya ya, Bu. Berdasarkan pengetahuan saya dan yang sering ada di sekitar saya, banjir itu terjadi karena alam, tapi ada campur tangan manusia. Kayak saluran air yang tersumbat karena sampah gitu ya, Bu. Yang terjadi karena alam aja itu apa ya, Bu, kira-kira dan bagaimana? Nah, apakah ada yang mau membantu Ibu menjawab pertanyaannya Jihan? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa? Jadi banjir yang disebabkan oleh faktor alam itu biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi atau air yang meluap, air laut atau air sungai yang meluap. Oke, jadi bencana banjir itu bisa disebabkan oleh faktor manusia dan juga faktor alam. Kalau faktor manusia tadi yang dikatakan Jihan, karena ulah manusia yang suka membuang sampah sembarangan sehingga air tersebut tidak dapat menampung sehingga menyebabkan meluapnya air tersebut. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, sekarang gantian Ibu yang ingin bertanya. Di daerah kalian pernah terjadi bencana apa aja? Gunung banjir, tanah longsor, Banjir, gunung meletus, tanah longsor. Kalau banjir, siapa tadi yang jawab banjir? Saya, Bu. Ya, kenapa di daerah kamu bisa terjadi banjir? Kalau untuk di daerah saya tuh mungkin penyebabnya itu seperti saluran tersumbat karena sampah, Bu. Jadi banyak orang yang membuang sampah secara sembarangan ke aliran sungai tersebut. Oke, jadi banjir di daerah rumahnya Dewi itu disebabkan karena ulah manusia yang suka membuang sampah sembarangan sehingga saluran air tersebut bisa tersumbat. Siapa tadi yang jawab tanah longsor? Saya, Bu. Iya, Ilham, silakan. Kalau di daerah saya sendiri itu kalau rawan longsor karena hutannya itu sudah gundul gitu. Apalagi kalau ditambah curah hujan yang tinggi itu makin rawan banget. Oke, berarti rumahnya Ilham mungkin ada di dataran tinggi ya? Iya. Nah, jadi tanah longsor itu karena tanah yang di dataran tinggi itu kurang kuat ya, jadi bisa longsor ke daerah yang dataran rendah. Oke, selanjutnya tadi ada yang jawab gunung meletus juga ya? Iya, Bu. Iya. Kenapa bisa?
Karena daerah rumah saya itu dekat dengan 2 gunung Merapi aktif, yaitu Bromo sama Semeru, Bu. Jadi resiko untuk terkena dampak dari gunung meletus itu sangat besar. Oke, jadi seperti itu ya. Di rumah Fiza dapat mengalami dampak dari bencana gunung meletus. Oke, selanjutnya ada yang ingin didiskusikan lagi? Sudah paham. Kalau sudah paham, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan secara kelompok mengenai studi kasus dari 3 jenis bencana alam yang telah dijelaskan tadi. Untuk satu kelas ini akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Silakan untuk SAF 1 menjadi kelompok 1, SAF 2 kelompok 2, dan SAF 3 kelompok 3. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Iya, sini. Oh, kita kedatangan gunung meletus, guys. Berarti dia masuk bencana alam nggak sih? Kita kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, anak-anak silakan dikerjakan selama 20 menit ya. Iya, siap. Aku fit. Setelah itu kalian akan presentasi ke depan kelas. Baik, Bu. 3 menit kan? Ya, kamu disuka siapa? Mbak Dewi. Ini lihat. Oh, ini katanya gambar ini belum di analisis buat 5W1. Berarti itu apa? 5W itu buat berwai-wai-wu. Ada simbol nggak sih? Ada simbolnya kan apa? Di swab. Gimana? Siapa? Gambar ini tuh merupakan Buat Salah satu wai. bencana sosial. Tulis pengertiannya dulu. Itu apa ya? Gimana kelompok 1? Ini bencana apa? Bencana alam. Bencana alam gunung meletus ya? Iya. Bisa mengerjakan yang ditanyakan? Bisa. Bisa. Bisa ya? Aman. Oke. Ulang ya. Iya, berulang kan ya? Iya, berulang. Kelompok 2 gimana? Ada kesulitan? Satu hal kan? Belum di situ. Oke, silakan dilanjutkan ya. Iya. Catatan Kelompok 3. ini ya, Bu. Tunggu ya. Dampak yang besar, yang signifikan gitu deh. Signifikan nggak sih? Nah, ya bukan itu sampai keluar karena gunung Kelut meletus dengan kecepatan yang besar dan pengaruh arah angin. Namun kita namun kasus vulkanik ini juga membawa dampak positif, yaitu menyuburkan Bantuan. Simbolan ganjil genap abu vulkanik membawa dampak positif. Positif bagi masyarakat, terutama bagi lingkungan. Ya, nanti pembacanya. lahannya tuh jadi Presentasi. siapa dulu? Aku sampai mana? tanah jadi subur. Apa nih? Kayaknya lupa sih. Kesimpulan ya. Oh ya, pengertian termasuk dampak. Aware Sampai ini. gunung Kelut meletus warna Ini ya. Sini belum ada Boleh. gadisnya. Mari ono. Dampak. Stabilo. Itu sih apa? Kamu kita Sebenarnya dari ini habis itu. Putih berarti Apa? Oh, di mana ya, di mana?
Apa PL ini? Itu ini sing apa lah sih gunung kelut meletus ini? Kan ini apa yang terjadi di gunung kelut meletus? Terus waktunya. Nah, Kapan kan? Terus how? ini Kenapa? Itu kenapa ya? Kenapa apakah ada yang belum selesai? Bentar Mas Bu, ini belum. ya. Ini kenapa? Bentar Bu, ini masih Kurang dampaknya. Iya Bu. Ini bagaimana? Bentar nggih. Kamu jangan tahu. Kenapa dia kan terkena tekanan yang tinggi? Mengapa gunung tersebut meletus ini? Prosesnya sih. Prosesi. Masih buat kesimpulan Oh, dong. jangan bagaimana? Nah, gunung kelut itu sih dampaknya itu Masuk apa dampaknya di situ? Kok gimana? Oh. Apa nggak sih berarti? Bu, siapa yang terdampak? Iya, siapa terdampaknya? Sudah tahu sama Bentar ya, sama itu. ya siapa yang nulis? Oh, iya. Sudah nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pinter kita. Terus apa? Ngapal nih, itu interpretasi mau. Berarti sempat ya Pak? Iya, kesimpulan. Kesimpulannya apa? Orang mana ya? Ilham. Waduh, kok kesimpulan dari Ilham, aku, Rizka. Muncul Oh, ya. terakhirnya anak-anak akan tinggal ketemu lagi ya. Iya. Sudah. Baca dikit-dikit tuh. Ini udah bisa baca. Ini kan rame. Udah nggak sih? Sakit tau. Kalian udah? Gimana Bu? Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Oke, kalau gitu presentasi ya. Baik ya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Aja aja loh, Bu. Nggak mau. Voting. Durung mari ya, durung mari ya. Sudah ya. Kelompok 1 ya. Jahat, jadi tumbal. Semangat kelompok 1. Oh ya. Ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 ada Fiza, Ilham, sama Rizka akan membahas tentang studi kasus yang kita dapat yaitu meletusnya Gunung Kelut. Gunung Kelut sendiri terletak di Kediri. Gunung Kelut meletus terakhir sampai saat ini terjadi pada 13 Februari 2014. Gunung ini meletus karena adanya tekanan di dalam dapur magma. Nah, proses dari meletusnya Gunung Kelut sendiri itu karena magma atau lahar panas yang ada di dapur magma itu mendapatkan tekanan yang sangat besar sehingga mereka tuh nggak bisa menahan dan terjadi letusan sehingga banyak material vulkanik lain yang keluar dari Gunung Kelut itu dinamakan gunung meletus. Dilanjutkan sama Mbak Rizka untuk dampaknya. Baik. Jadi dampak dari meletusnya Gunung Kelut ini itu abu vulkaniknya itu sampai jauh itu. Sampai NTB kalau nggak salah itu. Jadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan NTB itu terkena dari pengaruh dampak abu vulkaniknya. Terus
Nah, contoh dari abu vulkanik ini tuh kalau di Jawa Tengah, tepatnya di Jogja ya. Iya, Jogja. Nah, itu kan ada pariwisata Candi Borobudur sama Prambanan kan. Nah, itu terdampak sehingga ditutup gitu pariwisatanya. Jadi nggak ada kegiatan pariwisata lagi. Jadi banyak kerugian dari gunung meletus ini. Ya. Terus dari kesimpulannya, hasil diskusi kelompok kita. Kesimpulannya, bencana alam berupa gunung meletus memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat. Abu vulkanik Gunung Kelut sampai ke luar pulau karena Gunung Kelut meletus dan dengan kekuatan yang besar dan pengaruh arah angin. Namun abu vulkanik membawa dampak positif bagi lingkungan, yakni menyuburkan tanah, karena biasanya tanah di daerah vulkanik itu sangat subur sekali, cocok untuk pertanian. Jadi selain kerugian secara material karena ledakan yang dahsyat, itu kita juga mendapatkan manfaatnya tadi yang sudah dijelaskan sama Saha. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Dikumpulin nggak sih Ibu ini? Iya, dikumpulin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Ara Saya Dewi. Saya Edo. akan mempresentasikan hasil studi kasus jenis bencana non alam, yaitu di sini ada COVID-19 di Indonesia. COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Biasanya penderita COVID ini dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. COVID ini menular melalui udara dan menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan dari saluran pernapasan. Dia sering keluar saat batuk atau bersin. Kalian lihat nggak ini orangnya lagi diapain? Lagi divaksin. Salah. Lagi di swab. swab. Yang hidung ya? Yang di sudut Iya, itu. itu sakit itu. Nah, ini dilanjutin sama Kak Dewi. Oke, selanjutnya diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019 dan masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Kemudian pandemi memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan pada seluruh komunitas global, mengakibatkan peningkatan pengangguran, pemisahan keluarga, dan berbagai lainnya. Perubahan yang umumnya dianggap penting faktor resiko psikologis untuk kecemasan, kesedihan, serta bunuh diri dan melukai diri sendiri. Kemudian ada peran pemerintah seperti PPKM dan vaksinasi, serta bantuan sosial untuk menangani COVID-19 ini. Kemudian dilanjutkan dengan Kak Edo. Jadi untuk kesimpulannya, COVID-19 merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya, yang mengerugikan banyak orang, terutama yang terjadi di Indonesia. Penyakit ini membawa banyak dampak negatif, seperti meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, dan faktor risiko psikologis untuk kecemasan, kesedihan, bahkan melukai diri dan bunuh diri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 silakan berinteraksi. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Oke, Bu. Oke, bisa dimulai ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Saya Perwati. saya Nurlaili. Saya Aisyah Jian. Oke, langsung saja saya jelaskan. Gambar di atas ini mungkin teman-teman sudah tidak asing. Ini adalah Bung Tomo. Ini adalah kejadian 10 November. Kejadian ini merupakan suatu bencana sosial yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Peristiwa ini berawal dari pembunuhan Jenderal Malabi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nah mengapa sih bisa terjadi pertempuran 10 November ini? Nah ini tuh disebabkan karena ada peristiwa pembunuhan tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh Mbak Lail. Ada pembunuhan dari Jenderal Malabi. Nah karena pembunuhan tersebut itu, pengganti dari Jenderal Malabi yaitu Jenderal Robert Monserrat mengeluarkan ultimatum yang mengatakan bahwa semua pimpinan dan rakyat yang bersenjata harus meletakkan senjatanya. Nah ultimatum tersebut itu ditolak oleh pihak Indonesia. Nah karena tolakan tersebut, pada tanggal 10 November pagi, pihak dari Inggris atau tentara Inggris itu melancarkan serangan dan terjadi pertempuran tersebut. Nah, untuk dampak dari pertempuran ini akan dijelaskan oleh Mbak Aisyah. Dampak dari peristiwa pertempuran 10 November ini mengakibatkan kota Surabaya menjadi neraka, yaitu pertempuran yang kurang dari 3 minggu ini mengakibatkan banyak korban jiwa yang berjumlah ribuan, hingga rusaknya kota Surabaya dan banyaknya gugur warga sipil. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Pertanyaan kelompok 3. Silakan Terima kasih ya. Iya. Ini boleh kembali sebentar. Ya, silakan. Terima kasih aja. Oke anak-anak, jadi terima kasih atas presentasinya pada pertemuan kali ini. Saya kira presentasinya tadi sudah bagus semua dan Ibu juga sangat mengapresiasi. Sebelumnya Ibu izin ke kamar mandi dulu ya. Ya, Bu. Hati-hati. Tolong tetap kondusif dan jangan ramai. Siap, Ibu. Tadi nggak sih? Maaf ya agak lama tadi. Iya, Ibu. Tidak apa-apa. Sekarang kita lanjutkan ya. Tadi kan kita sudah mempelajari dan membahas, berdiskusi secara bersama-sama tentang materi konsep bencana dan jenis-jenis bencana. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang mau menyimpulkan atau menyampaikan kesimpulan tentang materi hari ini? Itu. Ayo, silakan. Kesimpulannya, jadi kita belajar memahami pengertian dari bencana. Pengertiannya sendiri yaitu suatu peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam dan non-alam. Benar sekali. Ayo, ada lagi yang bisa? Saya, Bu. Iya, Dewi silakan. Bencana terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu bencana alam dengan contohnya itu tanah longsor, banjir. Kemudian ada bencana non alam, itu untuk contoh bencananya pandemi COVID-19. Kemudian ada bencana sosial dengan contoh pertempuran 10 November, Bu. Benar sekali ya. Rupanya kalian sudah paham tentang materi hari ini ya? Alhamdulillah. Oke, review lagi. Kalau bencana merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena faktor alam maupun non-alam, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, habis itu dampak psikologi, dan kerugian material. Nah, bencana sendiri dibagi menjadi berapa tadi? 3. Apa saja? Bencana alam, bencana sosial. Ya, benar sekali. Tangan buat kita semua dulu. Sebelumnya untuk materi minggu depan, Ibu minta kalian buat mempelajari tentang dampak dan mitigasi bencana. Karena minggu depan akan kita adakan kuis ya. Cuma kuis, bukan ulangan kok, cuma kuis ya. Cuma Udah agak susah. Kayak Kuisnya berapa soal? nanti kita lihat minggu depan ya. Oke.
Sebelum mengakhiri materi dan pembelajaran kali ini, bisa minta tolong ketua kelasnya menyiapkan temannya. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup materi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dapat